Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Limadi Niase. Saya dari calon guru penggerak angkatan 7 SMP Widya Sakti Denpasar. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini saya lakukan setelah saya melakukan kegiatan penginasan terkait dengan RPP berdiferensiasi dan KSE. Kemudian setelah melakukan penginasan, saya melakukan kegiatan pra-observasi dan juga kegiatan observasi. Nah, sebelum saya berlanjut ke sana, saya akan memperkenalkan teman sejawat dan juga memperkenalkan TP yang selalu mendampingi saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Untuk pertama, TP, mohon perkenalan dulu. Nama saya Dewi. Saya akan memperkenalkan teman-teman sejawat saya yang sudah saya lakukan supervisi akademik, Bu Ari Indah Dewi, beliau mengajar matematika kelas 8. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih Bu Yeni. Salam kenal Bu Ari. Terima kasih Bu Ari telah mendampingi membantu jalannya pendidikan program guru penggerak dari Akademi ini, baik itu dari membimbing EPP, membuat EPP, dan itu membuat pra-observasi dan observasi kelas. Jadi silakan. Terima kasih. Untuk pertama, saya ingin merevisi kembali terkait dengan pengimasan RPP berdiferensiasi dan KSE kepada teman-teman saya, Bu Ari. Di mana sebelum saya lakukan kegiatan observasi, saya sudah mengimaskan kepada Bu Ari selaku rekan sejawat juga yang mengajar materi yang sama. Saya sudah mengimaskan RPP berdiferensiasi dan KSE. Dari Bu Ari mungkin bisa merefleksikan sedikit terkait dengan RPP berdiferensiasi. Dari arahan yang sudah disampaikan oleh Bu ini, pembelajaran berdiferensiasi yang saya ketahui itu ada berupa diferensiasi konten, proses, dan produk, di mana kita ada juga yang menggunakan diferensiasi tersebut dari segi kebutuhan siswa, kemudian minat dan bakat siswa, kemudian KSE, terkait dengan KSE yang saya ketahui itu dimana siswa bisa menerapkan kompetensi sosial emosionalnya, saya seperti mengecek penggunaan pakaiannya sebelum mulai pembelajaran, apakah sudah pakai belum, untuk mempersiapkan atau mengulangi persiapan belajarnya, lihat lingkungan sekitar kelasnya apakah sudah bersih dan nyaman, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Luar biasa sekali refleksi terkait RPP yang sudah Bu Ari ketahui di sana. Kemudian terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan, sebelum saya lakukan observasi pada kegiatan supervisi akademik, saya sudah lakukan di sana kegiatan pra-observasi, di mana dalam kegiatan pra-observasi tersebut Bu Ari sudah menyampaikan kepada saya terkait dengan tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Ari lakukan saat observasi atau saat saya melakukan observasi kegiatan supervisi akademik. Di sana Bu Ari melakukan pembelajaran berkelompok, di mana harapan Bu Ari dengan pembelajaran kelompok tersebut dan berdasarkan kesiapan Bu Ari lakukan, siswa tersebut mampu menentukan atau memahami luas permukaan dari buku, dan juga dari tujuan tersebut melalui pembelajaran mandiri peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual, masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masih terkait dengan materi luas permukaan tubuh itu sendiri. Kemudian dalam kegiatan observasi juga area yang ingin Bu Ari kembangkan atau yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran tersebut, Bu Ari ingin lebih memaksimalkan pembelajaran dan diferensiasi yang Bu Ari pakai itu diferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Kemudian juga Bu Ari ingin mengembangkan lagi area yaitu
penerapan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Tadi sudah Bu Ali sampaikan, yaitu melalui mungkin berawal dari mengajak siswa tersebut doa, kemudian mengecek perapian masing-masing. Itu berarti menumbuhkan kesadaran diri siswa tersebut. Kemudian strategi yang Bu Ali lakukan berdasarkan juga kegiatan terobservasi, yaitu Bu Ali melakukan pemetaan kepada siswa untuk mengetahui kebutuhan dari siswa itu sendiri, dan juga Bu Ali sudah menyiapkan konten-konten pembelajaran yang terkait dengan gugus, dan juga Bu Ali sudah mempersiapkan RPP berdiferensiasi yang menggunakan tiga diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan terakhir yang Bu Ali siapkan adalah untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah mampu dalam atau kita sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembuatan LKPD. Itu yang Bu Ali sudah lakukan. Dan perlu saya ini catatan khusus ya dari saya sendiri terkait dengan kegiatan yang Bu Ali sampaikan pada kegiatan praobservasi tersebut. Perlu meningkatkan lagi kreativitas sebagai guru agar kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa benar-benar berpihak pada murid. Itu yang sudah kita lakukan kemarin pada kegiatan pasca observasi. Dan untuk kegiatan berikut, pada kegiatan observasi, saya melakukan di sana seperti Bu Ali. Saya melihat di sana aspek dan strategi pengembangan yang sudah ada pada kegiatan pembelajaran Bu Ali lakukan. Pertama, pada pemetaan siswa yang Bu Ali lakukan untuk mengetahui seberapa besar atau di mana sih kesiapan siswa itu sendiri. Bu Ali lakukan dengan mengobservasi kegiatan pembelajaran sebelumnya. Dengan melihat pembelajaran sebelumnya, siapa sih siswa yang mampu, tidak mampu, Bu Ali lakukan melalui observasi Bu Ali. Kemudian yang kedua, Bu Ali sudah melakukan atau strategi pengembangan menumbuhkan kesadaran diri murid yang saya lihat di kegiatan kemarin atau kegiatan pembelajaran kemarin melalui doa Bu Ali lakukan, dan melalui memeriksa perapian baik dari segi siswa atau ruangan kelas Bu Ali lakukan. Itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa itu sendiri. Kemudian di pembelajaran tersebut juga SPM dikembangkan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada kegiatan pembelajaran Bu Ali sudah ada di sana pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya lihat diferensiasi konten. Di sana Bu Ali menggunakan berbagai sumber belajar seperti misalnya buku teks, buku LKS dari siswa yang sudah diberikan dari sekolah, dan juga ada video terkait dengan luas permukaan gugus, dan juga Bu Ali menggunakan benda visual berbentuk gugus. Kemudian terakhir, saya lihat juga Bu Ali sudah melakukan refleksi atau kesimpulan dilakukan di akhir pembelajaran yang sudah saya lihat. Tapi perlu di awal karena saat pembelajaran saya lihat juga ada beberapa siswa yang sedikit ramai dan membuat kelas itu agak ribut. Di awal pembelajaran kita sebagai guru perlu membuat kesepakatan kelas. Misalnya bagi siswa yang mungkin ribut, kita buat kesepakatan seperti apa. Kemudian yang kedua, perlu ditambahkan itu saat pembelajaran di sana saya tidak melihat Bu Ali melakukan penilaian tentang proses pembelajaran. Itu yang perlu ditambahkan. Bu Ali terkait dengan observasi. Untuk berikutnya saya ingin mengajak Bu Ali melakukan kegiatan atau percakapan pasca observasi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan saat pembelajaran matematika yang untuk kelas 8B yang Bu Ali. Baik Bu Ali, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini saya akan melakukan kegiatan atau percakapan atau mengobrol sebentar sama Bu Ali ya. Kita berbincang-bincang santai saja di sini terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan dengan Bu Ali saat pembelajaran atau saat Bu Ali mengajar. Nah, kira-kira dari Bu Ali sendiri ada nggak harapan atau keinginan yang ingin Bu Ali dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Harapan saya untuk perbincangan hari ini
Semoga pembicaraan hari ini bisa berguna bagi saya demi memperbaiki proses pembelajaran yang akan dilakukan pada depan. Ya, biar berguna bagi Bu Ari dan untuk memperbaiki mungkin biar lebih berpihak pada murid pembelajaran yang Bu Ari lakukan di kelas. Nah, setelah saya menemani Bu Ari atau melakukan supervisi di kelas saat Bu Ari mengajar, bagaimana perasaannya? Kira-kira apa yang Bu Ari rasakan saat Bu Ari mengajar, terus ada yang mensupervisi Bu Ari? Kira-kira perasaan Bu Ari itu seperti apa? Saya jadi lebih tahu bagaimana sebaiknya pembelajaran yang harus saya lakukan, di mana letak kekurangannya, dan hal apa yang perlu saya lakukan dalam pembelajaran ini. Jadi Ibu merasa gimana ya? Ada tegang gimana ingin orang lain dalam biasa saja atau merasa lebih ada yang menurut saya dengan kekurangannya seperti itu. Jadi lebih tahu jadinya karena sudah dinilai dari hasil supervisi itu saya bisa lebih memperbaiki dari segi perangkat pembelajaran dan kesiapan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tapi di sana Bu Ari bisa tahu, di sana ada kekurangan saya di sini, apa saya perlu menyiapkan lebih banyak konten untuk siswa, atau mungkin dari segi proses perlu kita tambahkan di sini pada proses kegiatan agar memang benar-benar siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian Bu Ari bisa tahu nanti pada kegiatan pembelajaran kita perlu menerapkan diferensiasi roda, kita bisa lebih menggunakan lagi di mana sih kekurangan yang perlu kita tambahkan dalam kegiatan pembelajaran itu. Menurut Ibu, kira-kira apa yang sudah baik dari proses yang Ibu lakukan dan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat itu sehubungan dengan area pengembangan yang Ibu lakukan? Nah, misalnya area pengembangannya itu yang sudah saya sampaikan tadi, Bu Ari ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional dari siswa itu yang Bu Ari nanti kembangkan. Kira-kira apa yang sudah baik di sana, yang sudah Ibu lakukan di kelas, yang menurut Ibu Ari ini? Untuk pembelajaran diferensiasi yang sudah saya laksanakan sebelumnya, saya sudah melaksanakan diferensiasi konten, di mana dalam menyampaikan dari pembelajaran saya memberikan konten berupa pertanyaannya, yaitu rumusnya, kemudian dari pembacaan siswa, serta memberikan video yang akan dilihat dan didengar oleh siswa. Kemudian dari segi proses sudah dibuatkan LKPD sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan siswanya, serta untuk produknya siswa di dalam memberikan tugas yang berupa produk, siswa bisa memilih produknya sendiri dari yang mana lebih mereka minati dan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian untuk KSD-nya seperti yang tadi dikatakan, sudah melaksanakan seperti biasa sebelum pembelajaran berdoa bersama, kemudian mengajak siswa untuk mengecek pakaiannya sendiri, kebersihan kelas, serta mengecek kehadiran siswa. Lalu dilakukan diferensiasi konten dengan memberikan atau kembali ke siswa dengan apa yang mau dibawa terkait dengan agenda yang mau disampaikan saat pembelajaran. Dan juga Bu Ari sudah menerapkan KSD walaupun sehingga yang sudah setiap kali kita lakukan kegiatan itu juga mengembangkan kesadaran diri siswa itu. Misalnya doa kita kan memang di lapangan kita sudah melakukan sembahyang bersama, tapi kita perlu juga melakukan hari kelas. Pada setiap pembelajaran atau sebelum pembelajaran dimulai kita perlu juga doa bersama karena dalam kelas itu pastilah ada agama yang berbeda di sana. Kemudian juga Bu Ari sudah melakukan cek kelakuan siswa yang misalnya juga menyadarkan diri siswa tersebut kita tuh sebagai siswa kita harus taati dari luar kita tuh harus mendukung kegiatan pembelajaran yang luar biasa sekali Bu Ari yang sudah baik yang sudah Bu Ari lakukan. Apakah ada mungkin hal-hal baru yang dapat didapat dari pembelajaran kemarin bisa Anda ceritakan
apakah dari pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ari lakukan ada hal yang baru mungkin didapatkan dari pembelajaran mungkin Bu Ari sebelumnya mengajar dan pembelajaran yang kemarin seperti apa yang baru didapatkan di sana? Kalau hal baru yang saya dapatkan di diferensiasi prosesnya. Sebelumnya saya tidak paham tentang diferensiasi proses itu seperti apa, apalagi kalau melihat kondisi dan sikap siswa di sekolah ini. Kemudian karena ada supervisi dari guru ini dan arahan dalam pembuatan RPP, jadi saya sedikit mengerti di mana bagian proses yang bisa kita kembangkan dan untuk berdiferensiasi, yaitu mungkin di LKPD-nya, di mana siswa yang memiliki kemampuan yang lebih dibanding teman-temannya diberikan LKPD yang lebih menganalisis dari materi yang kita sampaikan. Kemudian untuk siswa yang agak kurang kemampuannya diberikan LKPD yang berisi langkah-langkah kerja dari penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah dari materi yang sudah diberikan. Berarti Ibu Ari di hal yang baru yang didapat itu adalah diferensiasi prosesnya. Proses di mana perlakuan yang dilakukan yaitu perbedaan dalam pembuatan LKPD. Bagi siswa yang memang kemampuannya lebih dalam, maksudnya lebih, kita berikan mereka LKPD yang isi soalnya lebih menganalisis, yang lebih sulit dari yang kurang. Nah, kemudian perlakuan sendiri dari Ibu Ari sebagai guru, bagaimana untuk siswa yang mampu dan tidak mampu dari Ibu Ari gimana? Kalau siswa yang mampu saya jadikan satu kelompok dan yang kurang mampu saya jadikan satu kelompok. Jadi nantinya saya lebih mengajarkan atau membimbing siswa yang kemampuannya kurang, membimbing mereka dalam mengerjakan LKPD. Sedangkan untuk yang mempunyai kemampuan lebih, saya tetap bimbing, namun mereka sekali dikasih informasi atau sekali dibimbing, mereka sudah lebih bisa lebih cepat menangkap apa yang dimaksud dari penyelesaian LKPD tersebut. Jadi saya lebih fokus untuk membimbing siswa yang memiliki kemampuan tidak kurang. Perlakuannya berbeda sedikit ya sebenarnya. Untuk yang mampu, Bu Ari, memberikan informasi sedikit, mereka sudah paham dan sudah lancar dalam pengerjaan LKPD. Sedangkan bagi siswa yang mungkin kurang kemampuan di sana atau yang memang lemah ya di matematika itu, Bu Ari memberikan perlakuan yang intensif, yang lebih mengkhusus ke dia, lebih membimbing, Bu Ari lebih ke sana jadinya, ke siswa yang kurang di sana. Luar biasa Bu Ari perlakuan siswa tersebut. Berarti siswa itu benar-benar merasa difasilitasi oleh guru itu sendiri. Pada observasi kemarin, Ibu kan mengembangkan area kesadaran diri dan kesadaran diri melalui doa, melalui cek perapian. Kemudian juga saya lihat Bu Ari di sana mengembangkan keterampilan berrelasi melalui kelompok. Ya. Serta juga Bu Ari sudah mengembangkan diferensiasi konten, proses dan produk. Dari pengamatan saya, Ibu sudah melaksanakan dengan baik. Ibu sudah melakukan beberapa hal seperti misalnya menanyakan perasaan murid, kemudian mengajak mereka diskusi kelompok, serta terakhir itu presentasi. Itu yang saya lihat pada kegiatan observasi. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan dan apa yang Ibu laksanakan di kelas, apakah masih ada hal atau area yang ingin Ibu tingkatkan di sini? Bukan sudah melakukan kemarin dari doa, sudah meningkatkan kesadaran diri siswa, kemudian melalui kelompok di sana sudah mereka memiliki keterampilan berrelasi dan kesadaran sosial juga di sana mau mendengarkan pendapat temannya dan berempati dengan teman. Kira-kira ada hal yang lain, area yang lain yang ingin Bu Ari kembangkan lagi selain itu? Lebih meningkatkan kesadaran diri siswa, karena karakter siswa di sini kalau kita tidak memberitahu, dia tidak akan punya kesadaran untuk melakukan hal yang anggaplah seperti pakaian. Sebagian besar siswa, terutama yang laki-laki,
sangat suka mengeluarkan bajunya, kemudian tidak memakai dasi. Jika tidak terus kita ingatkan, maka kesadaran dirinya semakin berkurang. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan relasi melalui diskusi kelompok, dari yang saya rasakan selama mengajar, di mana setiap kelompok pasti ada saja siswa yang bekerja hanya di itu saja. Semoga saja nanti kedepannya saya bisa lebih membimbing siswa sehingga semua anggota di dalam kelompok bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan dalam diskusi kelompok. Kemudian untuk yang ingin saya tingkatkan lagi, belajar kembali tentang berdiferensiasi supaya lebih bisa mengembangkan diferensiasi yang seperti apa yang harus saya ambil sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa. Bu Ari ingin meningkatkan lagi, ya Bu Ari sudah lakukan, tapi ingin meningkatkan lagi hal yang sama, yaitu kesadaran diri siswa. Mungkin bisa Bu Ari nanti lakukan hal yang lain atau tambahan yang lain untuk meningkatkan kesadaran diri siswa, seperti yang kemarin sudah kelas sekolah juga mengundang narasumber meditasi transdental itu bisa juga. Kemudian meningkatkan keterampilan berrelasi, ya benar itu Bu Ari. Tidak semua anggota kelompok itu mau aktif ya di sana. Nanti guru yang memfasilitasi bagaimana caranya siswa tersebut yang tidak aktif menjadi aktif kembali atau lebih aktif. Kemudian tadi Bu Ari ingin meningkatkan kembali tentang apa tadi, terakhir pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ya memang kita semua dulu terus berkembang ya untuk FPP-nya. Untuk saat ini kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti Bu Ari ingin mengembangkan kembali dengan ya latihan, kemudian mungkin diskusi atau komunikasi dengan teman yang lebih sering melakukan hal itu. Selanjutnya Bu Ari yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin Bu Ari capai atau tujuan apa yang Ibu harapkan dari aktivitas pengembangan tersebut? Yang tadi Bu Ari kan ingin mengembangkan hal itu. Nah, apa yang ingin dicari tujuannya? Yang saya harapkan, saya mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa, kemudian melalui pembelajaran diferensiasi, dan berharap supaya siswa bisa mengambil keputusannya mungkin melalui pelaksanaan refleksi dan presentasi. Karena dari yang saya alami sendiri, jika ada temannya yang presentasi itu masih jarang ada siswa yang mau mendengarkan ataupun yang bertanya dia sudah paham atau belum, jadinya dia tidak mau bertanya. Ya, Bu Ari ingin memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda di kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi, dan juga Bu Ari ingin agar siswa tersebut bisa juga mengambil keputusan melalui refleksi dan presentasi yang dilakukan biasanya di akhir pembelajaran Bu Ari. Nah, selanjutnya Bu Ari, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari pengembangan tersebut? Kira-kira apa yang menjadi ukuran Bu Ari bahwa ya Ibu Ari kembangkan berhasil? Terpenuhnya kebutuhan siswa yang berbeda, kemudian wujudnya pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan siswa senang dalam mengikuti pembelajaran. Karena kan sebagian besar pasti siswa itu kalau sudah dikasih pelajaran matematika seperti yang ini juga alami mungkin ya, pasti banyak yang bilangnya tidak suka pembelajaran. Berarti ukurannya siswa itu senangnya seperti apa ya Bu Ari bisa mengukur siswa itu senang yang pelajaran matematika? Kira-kira dari segi apa Bu Ari bisa nilai di sana? Kalau dari senang itu biasanya dia pasti akan melanjutkan pembelajaran. Kemudian setelah dapat pembelajarannya dia akan antusias untuk mengikuti pembelajaran, tidak merasa bosan, dan dia memang benar-benar sudah siap untuk menerima pembelajaran. Walaupun kemampuannya kurang, dibilang tidak bisa perkaya, tapi dia bisa mengikuti dengan rasa senang. Lama-lama pasti dia akan bisa dengan sendiri.
Berarti dilihat dari siswa tersebut dia menunggu gurunya lalu menantikan pembelajaran matematika. Itu ukuran dari Bu Ari bahwa siswa tersebut senang dan nyaman mengikuti pembelajaran matematika. Nah, untuk mencapai tujuan yang Bu Ari harapkan itu, apa saja yang bisa mendukung Ibu agar itu tercapai? Itu kan tadi untuk area pengembangan, ukuran keberhasilannya sudah, kira-kira tujuan yang Ibu harapkan untuk mencapai tujuan itu, kira-kira apa saja yang bisa Ibu Ari apa saja hal yang bisa mendukung untuk mencapai hal itu? Meningkatkan kompetensi diri, yang diberi pelatihan mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pastinya didukung oleh sekolah. Tapi melalui pelatihan baik mandiri maupun dari kepala sekolah atau dari sekolah yang tujuan dilakukan, dan juga tidak kalah ini pertama memang dukungan dari kepala sekolah. Terus kira-kira kalau Bu Ari merencanakan kegiatan pembelajaran ini, rencananya kapan nih Bu Ari akan melaksanakan aktivitas pengembangan itu? Karena sekarang kita sudah selesai akhir SKS, kita sudah mengetahui rapatan, mungkin nanti kita pelajaran baru saya akan membantu dalam pembuatan proses pembelajaran diferensiasinya, kemudian menerapkan KSD-nya dalam pembelajaran agar terbentuk pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Iya, lama ya berarti ya sini ya. Berarti saya menunggu Bu Ari mempraktekkan ini kembali setelah tahun ajaran baru, karena kondisi sekarang kita akan membagikan rapotan dan siswa pun tidak ada kegiatan efektif untuk belajar, sehingga untuk pelanjutannya mungkin lagi sebulan baru bisa ya. Kira-kira Bu Ari perlu dukungan siapa saja untuk melaksanakan kegiatan atau pengembangan karya ini? Dukungan dari siapa misalnya Bu Ari temukan sih? Yang tentunya kesiapan diri dulu. Kalau kita sudah siap, kita bisa mencari dukungan ya, mungkin yang paling utama itu dari kepala sekolah. Selain itu juga kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan menginformasikan juga kepada siswa yang akan mengerjakan bahwa pembelajaran seperti apa yang akan kita laksanakan kepada supaya dia juga punya kesiapan dan bayangan seperti ini pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Jadi pertama kesiapan diri dari guru itu sendiri, kemudian dukungan dari kepala sekolah. Pasti ya selalu apapun kegiatan yang akan kita lakukan, kita selalu berkoordinasi baik dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat ya. Kemudian terakhir Bu Ari juga dukungan ya tentunya dengan yang kita ajar di sini, yang kita fasilitasi yaitu murid. Kira-kira dari perbincangan kita yang dari awal sampai sekarang ini, apa yang dapat Bu Ari simpulkan dari perbincangan kita ini? Hal yang dapat saya simpulkan itu di mana di kurikulum kita ini memang kita harus menggunakan yang namanya pembelajaran diferensiasi, karena kemampuan siswa kita tidak sama semuanya. Kita bisa membuat apa namanya itu sebelum pemetaan ya, kebutuhan siswanya seperti apa sebelum kita melakukan diferensiasinya bersama. Kemudian saya juga mendapatkan ilmu dari Bu ini, saya ucapkan terima kasih karena membimbing saya dalam pembuatan RPP, sehingga dari segi diferensiasi konten dan produk sudah bisa saya lakukan, dan prosesnya saya lebih mengerti dibanding sebelum-sebelumnya sebelum Bu ini memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan RPP kita dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Terima kasih juga Bu Ari. Saya di sini bukan menghubungi Bu Ari ya, kita ini sama-sama di sini ya setidaknya menghambat pada murid, kita
kita mengajar di kelas itu berpihak pada murid yang menggunakan kurikulum merdeka yang memang harus sekolah jalankan di sini. Dan luar biasa sekali respon Bu Ari, ya Bu Ari sudah mulai tergerak untuk menghamba kepada murid, untuk mengajar murid itu berpihak pada murid, sehingga kita sebagai guru mampu untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda ya melalui pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Ari lakukan. Mudah-mudahan untuk seterusnya dan kelanjutannya Bu Ari tetap bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu atau lebih berinovatif lagi di sana dalam diferensiasi produk ya, dan juga diferensiasi konten. Nah, terakhir Bu Ari, bagaimana perasaan Ibu Ari setelah melaksanakan percakapan coaching, baik saat sebelum kita melakukan observasi maupun percakapan kita hari ini? Kira perasaan Bu Ari gimana? Kalau sebelum observasi itu yang waktu sebelum kelas setelah observasinya, di sana saya hanya baru mengetahui kekurangan saya dalam pembuatan FPP. Sebatas mana FPP yang saya buat itu sudah menyangkut diferensiasi, KSE dan sebagainya sesuai dengan kurikulum sekarang. Kemudian setelah setelah percakapan ini saya dan setelah disupervisi oleh Bu ini, saya menjadi lebih tahu di mana kekurangan saya dalam mengajar. Seperti yang Bu ini tadi katakan, belum melakukan penilaian selama proses pembelajaran atau diskusi dengan siswa, kemudian belum membuat kesepakatan di awal pembelajaran bagaimana kita menyikapi atau kesepakatan di kelas jika ada siswa yang ribut atau sebagainya, sehingga yang membuat situasi kelas yang kondusif. Yang satu jadi semoga nanti Ibu masih kita bisa membimbing, terutamanya di dalam memberikan tes awal. Seperti apa tes awal yang harus saya teskan sebelum untuk memenuhi atau mencari tahu kebutuhan dan persiapan bagi siswa. Itu yang ingin saya mengatakan. Karena selama ini Bu Ari melakukannya dengan observasi dari hasil kegiatan pembelajaran sebelumnya. Untuk langkah berikutnya, Bu Ari ingin melakukan tes diagnosis awal terkait dengan memetakan kebutuhan siswa sendiri. Luar biasa sekali Bu Ari. Dari percakapan kita yang tadi, Bu Ari sudah tahu saya harus seperti ini dalam kegiatan pembelajaran. Saya perlu membuat suatu kesepakatan dengan siswa agar budaya positif di kelas kita ini berjalan dan itu menjadi sebuah budaya baik di kelas maupun di luar. Kita sebagai siswa harus harus benar-benar membiasakan diri hidup disiplin dimanapun kita berada. Terima kasih Bu Ari. Nah, itu kegiatan pasca observasi yang saya lakukan hari ini dengan Bu Ari. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama bisa mensukseskan pendidikan Indonesia, terutama sekolah kita agar bisa lebih ke depan lagi dan bisa membentuk karakter siswa yang memang sesuai dengan topik kajian Pancasila. Baik Ibu, tangan dulu dan benar. Oke kan? Ya masih dalam waktu coaching Ibu. Terima kasih sekali Bu Ari. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak yang harus dihadapi dalam hal ini, tetapi Bu Ari ini punya komitmen waktu. Saya memang harus mendampingi ini yang memang dilakukan itu. Namun di sini sedikit Bu Yeni yang tanyakan di sini untuk mendeteksi daripada melakukan pasca coaching ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan dengan tadi menurut Bu Yeni? Bu Ari ini respon cepat terkait dengan pertanyaan yang saya minta, dan juga apapun yang saya sudah dimasukkan Bu Ari cepat direspon, cepat dilaksanakan kelas itu yang sudah baik saja.
Dan juga Bu Ari itu nggak segan-segan bertanya, oh saya tak ngerti di sini. Nah itu yang senang, berarti Bu Arinya sudah tergerak dan sudah mulai mau keluar dari zona nyaman, di mana dulu guru itu hanya mengajar, memberikan ceramah kepada siswa. Untuk sekarang saya lihat Bu Ari sudah mulai ya melakukan suatu kegiatan proses pembelajaran yang memang berpusat pada diri. Jadi itu yang menurut Bu Yeni sudah berjalan baik yang Bu Yeni lakukan. Artinya di sini keberhasilan Bu Yeni mengcoaching daripada Bu Ari sudah berjalan dengan baik gitu. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam percakapan sama Bu Ari selama ini, mengcoaching Bu Ari selama ini, membimbing Bu Ari selama ini, apa yang perlu lagi Bu Yeni mungkin yang perlu saya ungkapkan lagi lebih kita diskusi ya, berkolaborasi dalam mengajar, karena kita kan sama-sama melakukan yang sama. Mungkin kita bisa saling sharing di sana. Mungkin bisa Bu Ari lebih dari dia mendapat inovasi lagi. Ini seperti ini saja. Itu mungkin bisa. Dalam teknik coaching itu sendiri Bu Yeni kan sudah mengenal bagaimana teknik dari teknik coaching itu sendiri. Selama Bu Yeni melakukan percakapan coaching sama Bu Ari, apa yang Bu Yeni perlu tingkatkan kembali agar coaching ini berjalan dengan baik, si coaching sendiri bisa menemukan solusi nyaman dan bagaimana gitu. Mungkin ya pertanyaan yang menggali itu saya masih bukan, karena dari kemarin saya tanyakan kekurangan kamu, saya merasa itu masih kurang dalam menggali pertanyaan untuk kucing agar kucing itu mampu mendapatkan solusi dari permasalahan diri tersebut. Artinya di sini garis besarnya Bu Yeni masih perlu belajar dan mempraktikkan setiap hari. Mungkin kalau ketemu teman punya masalah bukan teman saja, tapi dengan murid tentunya itu akan menggali lagi dengan menggunakan pertanyaan seperti ini. Oke, selanjutnya Bu Yeni, apakah apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau tampilan penuh bersama si coaching itu sendiri, baik itu sebelum dan atau saat melakukan coaching? Apa yang ya presensinya dalam arti Bu Yeni memiliki kesadaran penuh dengan permasalahan si coaching itu sendiri. Apa yang Bu Yeni lakukan dalam kondisi saat itu, baik di mulai percakapan ataupun di saat melakukan percakapan mungkin tentang dunia itu yang pertama kita sadarkan diri dulu agar kita bisa juga sadar diri dengan coaching kita yang harus sadar diri dulu. Kemudian setelah kita sudah sadar diri, kita ini sedang coaching kita, sehingga dengan kita sudah sadar diri, sehingga kita bisa kesadaran penuh juga dengan si coaching, sehingga apapun yang coaching lakukan katakan kita sadar, kita mengetahui masalah dari coaching. Intinya di sini berarti Bu Yeni juga menerapkan ilmu. Jadi itu pentingnya kita memiliki mindfulness di sini untuk agar kita lebih fokus lagi dan memiliki kesadaran penuh, kehadiran penuh kepada si coaching itu sendiri. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hal tersebut? Itu bukunya artinya dalam arti satu, Ibu harus membuat pertanyaan lagi, menggali-gali pertanyaan lagi dari si coaching itu sendiri biar dapat menemukan solusi. Kira-kira menurut Bu Yeni ini apa sih yang perlu Bu Yeni tingkatkan untuk kedepannya biar coachingnya ini lebih bagus lagi? Latihan, itu satu. Latihan. Melalui latihan itu kita bisa ya lebih terbiasa untuk melakukan coaching dengan si kucing. Itu ya sih latihan. Oke, untuk coaching sendiri, nah ini Bu Ari mungkin Bu Yeni sudah menerangkan apa sih sebenarnya dari coaching. Dari coaching itu mungkin kita akan seseorang yang memiliki permasalahan, kita bukan sebagai konsultan di sini, tapi kita sebagai rekan pendengar begitu ya, rekan pendengar yang tidak dalam arti dari si coach ini sendiri tidak memberikan solusi, tetapi coach sendiri akan menemukan solusinya dari pancingan daripada si coach ini. Mungkin itu yang bisa saya terangkan dan selanjutnya mungkin Bu Yeni sudah pernah membahasnya. Nah sekarang pertanyaan Tiang sama Bu Ari, mungkin Bu Ari merasa tegang bagaimana tadinya gitu, apa sih yang dirasakan gitu selama si Bu Yeni ini melakukan coaching? Dari percakapan hari ini itu saya merasa agak tegang karena Bu Yeni didampingi oleh Bu Indra. Kemudian saya jadi bisa menemukan solusi dari apa yang sudah ditanyakan sama Bu Yeni, karena Bu Yeni juga memberikan atau menggali bagaimana
caranya supaya saya bisa memberikan atau mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Dari Bu Ari ini nggak tahu nih sebelumnya itu apa sih kucing gitu yang orang bilang kucing mungkin dia kucing gitu kan. Tetapi baru Bu Ari mendengar kata kucing, apa yang terbesit dalam benaknya dari Bu Ari? Tanya jawab. Tanya jawab terkait pembelajaran atau kegiatan yang kita lakukan, seperti itu. Apa yang ditanyakan kepada kita supaya kita bisa menjawab. Tapi ternyata di mana coaching itu adalah yang pemberi coaching selalu menggali supaya kita bisa menemukan solusi kita sendiri, dan selain itu juga dari apa yang solusi yang sudah kita berikan, si pemberi coaching juga bisa merangkum dan lebih menekankan dan lebih menjelaskan kembali maksud dari solusi tersebut. Nah, setelah Bu Ari sudah memahami sekali apa sebenarnya coaching itu, nah mungkin Bu Ari kan akan bilang tegas nih, kira-kira coaching ini, teknik coaching ini apa yang tindak lanjutnya yang Bu Ari lakukan nanti, apalagi ketemu anak-anak SD, kan? Bagaimana nantinya Bu Ari berhadapan di sana? Apakah teknik coaching ini tindak lanjutnya Bu Ari akan membawa ke sana atau bagaimana yang akan Bu Ari lakukan? Karena kebetulan pengajaran yang sudah tugas juga, mungkin nanti saya di sana mencoba dulu untuk mengcoaching siswa seandainya ada siswa, misalnya anak SD itu agak manja, mungkin dia ada masalah, ya walaupun masalah sama temennya biasanya kan bertengkar, saya akan mencoba dulu sambil belajar bagaimana cara mengcoaching anak SD supaya mereka bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri, kemudian bisa menerapkan dan melaksanakan solusi tersebut supaya tidak bertengkar lagi sama temannya. Paling tidak ini sama dengan asesmen diagnostik sebenarnya, kan kita ada asesmen diagnostik dan kognitif itu kan ya. Nah, yang sama dari mengcoaching ini kita akan menemukan asesmen mereka, siapa mereka dalam belajar, itu sangat luar biasa sekali. Bu Ari punya artinya tindak lanjut yang akan Bu Ari lakukan. Nah, kalau menurut Bu Ari sendiri, bagaimana teknik coaching ini? Biasanya kalau dari yang dilakukan Bu Eni ke saya, di awal Bu Eni bilang dulu sama saya, kan saya bertanya dulu, Bu, gimana sih caranya buat RPP yang berdiferensiasi? Nah, akhirnya Bu Eni memberikan coaching. Menurut Bu Ari bagaimana dari pemahaman saya dulu, kemudian dari apa yang sudah saya berikan solusinya, nanti dikembangkan lagi sama Bu Eni, diberikan bimbingan kembali sehingga RPP yang saya buat bisa lebih mengarah ke diferensiasi dan KSD. Sehingga akhirnya saya sekarang lebih memahami, ya walaupun belum banyak, saya harus masih belajar bagaimana diferensiasi yang berupa konten, produk, dan terutamanya proses yang masih saya agak kurang mengerti. Jadi prosesnya ternyata di sini ada prosesnya yang bisa dilaksanakan dari kira-kira kalau seandainya Bu Ari ini kan udah selesai nih, kita kan udah artinya Bu Yeni sudah melakukan aksi nyata. Kalau seandainya Bu Ari sendiri melakukan teknik coaching ini ke murid-murid nanti, apakah Bu Ari siap atau yakin bisa untuk melakukannya? Harus yakin. Bagaimana caranya Bu Ari untuk meyakinkan dirinya Bu Ari? Saya bisa loh lakukan coaching ini, gimana? Dengan mencoba dan tetap belajar. Misalnya seperti yang saya tadi sampaikan, dengan coaching siswa SD yang bertengkar, saya mendapatkan solusi dan siswa tersebut bisa menerapkannya. Saya di sana bisa mengambil pelajaran sebagai lagi bagaimana sih cara teknik coaching seorang anak SD yang sedang bertengkar supaya lebih mampu untuk membimbing dia supaya solusi-solusi yang didapat bisa dilaksanakan.
Oke, tadi kan untuk Bu Ari menyampaikan tadi saya akan belajar gitu ya. Belajar mungkin dari Bu Yani juga meminta materi-materi untuk dibaca-baca seperti apa sih teknik virtual gitu kan ya. Seperti apa itu nanti Bu Yani akan mengimbaskan kembali. Terima kasih Bu Ari. Mudah-mudahan apa yang Bu Ari inginkan nanti Ibu imbas, Ibu lakukan nanti di SD itu dengan menggunakan teknik coaching ini Ibu juga bisa merasa nyaman dan menggali lagi bagaimana teknik kepada anak-anak, apalagi anak-anak baru. Kemungkinan dengan rekan sejawat, kemungkinan Bu Ari belum berani untuk mengcoaching teman-teman rekan sejawat, apalagi baru di situ. Ya paling tidak nanti Bu Ari di sini meninggalkan sekolah di sini, paling tidak Bu Ari di sini juga mampu saya dapatkan apa yang didapatkan dari Bu Yani bisa Bu Ari juga imbaskan ke teman-teman. Terima kasih Bu Ari, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia selalu. Semoga ibunya cepat sembuh dan Bu Ari bertemu kembali. Sekarang Bu Ari terima kasih banyak Bu Ari, mohon maaf mengganggu waktu. Terima kasih Bu De. Sekian percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan, yang sudah didampingi oleh teman sejawat dan juga PT. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Kasih Rina. Ini untuk umpan Yang udah mana pun yang hasilnya sama Luna. salam nanti sehat itu. Nah, untuk umpan balik itu Bu Yani, sedikit tidaknya saya sampaikan di sini umpan balik terkait daripada kompetensi coaching yang Bu Yani lakukan. Ini masih lanjutkan lagi. Nah, karena nanti ini akan sebagai suatu penilaian di sini yang misalnya di sini bukan sebagai artinya tidak menggurui, tetapi ini adalah suatu tugas yang saya lakukan sebagai pengajar praktik dalam melakukan suatu penilaian. Yang mana yang tadi Bu Yani umpan balik yang Bu Yani lakukan di dalam baik itu pra observasi tadi dari pra observasi saya melihat di situ Bu Yani melakukan diskusi. Belum melakukan diskusi atau gimana sedikit yang mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan untuk observasi sudah dijelaskan udah gitu menanyakan area yang dikembangkan oleh rekan sejawat. Ya, saya sudah sempat lihat juga Bu Yani sudah melakukan itu. Udah gitu Bu Yani juga sudah menanyakan secara spesifik yang akan diobservasi itu sudah. Udah gitu di indikator tercapaian dan tujuan pembelajaran juga Bu Yani sudah tanyakan di sana. Nah, di dalam observasi itu sendiri, di dalam video yang Bu Yani sampaikan itu Bu Yani terlihat sangat antusias sekali mendengar, mencatat dan sangat terlihat dalam arti mengamati sekali bagaimana observasi kelas yang dilakukan oleh teman sejawatnya Bu Yani, dan Bu Yani juga sudah melakukan penilaian di sana ketika Bu Yani upload LMS. Dari itu bagaimana keunggulan area dikembangkan sangat luar biasa sekali. Bu Yani sudah telah melakukan observasi dan observasi tersebut. Nah, pada saat pasca observasi di sini Bu Yani juga sudah menanyakan apa sudah dilakukan saat mengajar itu sama rekan sejawat tadi, apakah sudah ada tercapaian indikator tercapaian. Bu Yani juga sudah tanyakan tadi ya dalam pengembangan yang diinginkan. Udah gitu menyampaikan catatan hasil observasi data. Di berbasis data ini Bu Yani harusnya di sini menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Ya, dalam arti di sini Ibu, di sini kami dalam arti saya di sini mengcoaching Ibu, dalam arti mengcoaching Ibu dalam masa observasi ini kami sudah mencatat rekap daripada observasi kelas yang dilakukan itu Ibu sampaikan tadi. Ya, harus saya banyak sekali mendapatkan hal-hal baru di situ, mungkin itu Ibu bisa tambahkan di situ. Nah, yang mana penilaian itu bukan dari asumsi, tetapi fokus pada area ini yang berbicara. Dan dalam arti saya menilai itu bukan menyebutkan dari sini, tetapi penilaian yang saya lakukan itu memang benar-benar dia diperlukan di kelas itu yang belum sampai ke. Nah, menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan sudah dari sini sudah tadi, tetapi ini yang belum diskusi.
Nah, pada coaching tadi Ibu benar, Ibu sudah menyadari pada refleksi Ibu sendiri itu karena Ibu belum paham sekali untuk membuat satu pertanyaan pemantik yang mau menggali lagi. Nah, mungkin karena ini proses tidak apa-apa Bu, ini nanti pada saat kita sudah rajin, sudah dalam arti terus selalu mempraktekkan baik itu dengan kelas Jawa, dengan murid itu akan kita lakukan dengan sendirinya bergulir, kita akan mampu untuk membuat pertanyaan dan tersebut. Nah, itu satu catatan, coachingnya dilaksanakan sudah sangat baik. Nah, itu menggali lagi solusi sehingga si coaching ini menemukan solusinya sendiri gitu ya. Nah, itu di tadi Bu ini belum menyampaikan kesimpulan gitu ya. Artinya gini, pada saat kita melakukan coaching, kita sudah berjalan nih, teknik kita sudah kita jalani, namun si coaching ini untuk menegaskan kembali apa sih yang menjadi suatu solusi yang dia dapatkan itu adalah dari si coaching sendiri. Nah, Ibu yang menanyakan apa sih kesimpulan yang Ibu yang kita dapatkan dalam ini tadi dalam percakapan kita sekarang ini, apa yang Ibu dapatkan kesimpulan solusi dari kita gitu ya. Yang menyampaikan kesimpulan itu kan si coaching ya, tapi Ibu yang belum menegaskan penegasan itu yang kurang penegasan kesimpulan itu yang kita harus menegaskan lagi ya. Kita artinya coba Bu ya, ini dalam pembelajaran yang mana lebih diingat sama anak-anak kan kesimpulan itu refleksi sudah, tapi refleksinya sudah bagus. Cuma penegasan kembali itu artinya kesimpulan kembali itu perlu, memang benar-benar perlu kita lakukan pada saat coaching tersebut ini. Ya, artinya di sana lagi kesimpulan itu kadang-kadang kita ingat gitu kan, yang itu yang sangat penting sekali. Bu Yani sangat luar biasa sekali apa yang Bu Yani sudah sampaikan, sudah Bu Yani lakukan selama coaching ini sangat luar biasa sekali. Mari kita lanjutkan praktek seterusnya. Jadi selanjutnya nanti praktek-praktek terus kita lakukan tanpa bosan, kita menggali mengajak anak itu untuk coaching. Anak itu kan banyak masalah nih, biar bagaimana caranya kita mengatasi masalah anak tersebut dengan coaching mereka, biar mereka nyaman, biar mereka dalam hati mereka tidak beban dalam belajar juga. Kalau sudah kita ya seperti tadi Bu Ali bilang kan ada asesmen diagnostiknya gitu ya, seperti itu yang mungkin kita akan memberikan satu coaching kepada anak. Yang paling penting itu kan kenyamanan dan kesenangan belajar anak kalau sebelum kita proses gitu ya. Terus kalau sama rekan sejawat juga mungkin bagaimana mereka biar nyaman lah, ada teman curhat, bukan curhat ya, teman diajak sharing gitu. Ya, itu aja sih. Baik Bu, ini terima kasih banyak untuk pasar coaching ini.